Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu. Apakah sudah siap untuk belajar pada hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, untuk menambah kenyamanan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin kalian mengecek terlebih dahulu kebersihan di sekitar tempat duduk kalian. Silakan dicek. Sudah bersih, Nola? Sudah Bu. Sudah bersih, Taufik? Sudah Bu. Oke, semuanya aman ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa secara bersama-sama karena berdoa merupakan sebuah tindakan terpuji dalam agama Islam untuk dipermudahkan dalam pembelajaran. Nah, untuk non muslim silakan menyesuaikan. Ibu yang akan memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengambil presensi kalian terlebih dahulu. Zulfa Ismanola, Ayo Bu. Taufik Rahman, Bu. Hani. Sakit Bu. Ada suratnya? Tolong yang ke depan. Terima kasih. Kita doakan semoga teman kalian segera sembuh ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, pada pagi hari ini untuk memulai pembelajaran, Ibu ingin kalian terlebih dahulu membaca buku paket PPKN halaman 15 sampai 17 dan jangan lupa dicatat poin-poin pentingnya. Nah, Ibu akan memberi kalian waktu selama 15 menit. Setelah waktu habis, akan Ibu instruksikan kembali kegiatan selanjutnya. Silakan dibaca dan dibuat poin. Baik anak-anak Ibu, waktunya sudah habis. Apakah sudah dibuat poin-poin pentingnya? Sudah Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu ada sebuah kotak rahasia yang akan membantu kalian untuk mengingat pembelajaran sebelumnya. Terkait dengan kotak rahasia ini, ada 9 lembar bagian yang berada di kotak ini. Jika mengingat kata 9, apakah yang terbesit di benak kalian? Ada yang tahu? Saya Bu. Silahkan Taufik. Lembaga Negara Indonesia Bu. Benar sekali. Yang tersirat di benak Taufik adalah lembaga negara yang berjumlah 9 bagian. Nah, mari kita buka secara bersama-sama lembar yang berada di kotak rahasia ini. Ketika Ibu membuka, mari kita menyebutnya secara bersama-sama. Yang pertama, MPR. Yang kedua, DPD. Yang ketiga, DPR. Yang keempat, Presiden. Yang kelima, Wakil Presiden. Yang keenam, Mahkamah Agung. Yang ketujuh, Mahkamah Konstitusi. Yang kedelapan, Komisi Yudisial. Yang kesembilan, BPK. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Selanjutnya Ibu akan menyiapkan skema kepada kalian untuk lebih memahami materi pada hari ini. Nah, masih ingat skema yang telah kita pelajari minggu lalu? Masih Bu. Terkait dengan lembaga negara menurut Undang-Undang 1945. Baik. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak Ibu, bahwasanya setiap dari lembaga negara tersebut memiliki fungsinya masing-masing, namun tetap pada kesatuan yang utuh. Nah, sekarang coba deh kalian perhatikan beberapa bagian tubuh kalian. Coba lihat. Nah, beraneka ragam bentuk kan? Ayo, siapa yang mau menyebutkan 3 dari organ tubuhnya beserta fungsi? Saya Bu. Silakan Bapak Ismail. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium. Nah, benar sekali, mempunyai fungsi masing-masing. Seperti itu juga fungsi dari lembaga negara. Mereka mempunyai fungsi yang berbeda-beda, namun tetap kesatuan yang utuh yang disebut dengan lembaga. Sama seperti tubuh tadi yang mempunyai berbagai macam organ tubuh. Nah, sekarang kita akan mempelajari fungsi dari lembaga negara yang ada. Ada 4 bagian. Yang pertama yakni yudikatif. Nah, apa sih fungsi dari yudikatif ini, Bu? Yakni mengawasi penerapan undang-undang. Apa saja yang termasuk ke dalam fungsi
fungsi yudikatif, yakni ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisi. Oke, yang kedua, eksekutif. Apa tugasnya, Bu? Yakni untuk melaksanakan undang-undang. Apa yang termasuk ke dalam eksekutif? Ada presiden dan wakil presiden. Oke, yang ketiga ada legislatif, di mana fungsinya untuk membuat undang-undang. Apa saja yang termasuk ke dalam legislatif? Ada MPR, DPR, dan DPD. Yang terakhir ada ekstraminatif, di mana fungsinya untuk mengawasi keuangan negara kita. Apa yang termasuk ke dalam ekstraminatif? Yakni BPK Republik Indonesia. Nah, udah paham ya? Oleh karenanya, untuk itu, Ibu ingin menambah pemahaman kalian terkait dengan fungsi lembaga negara ini yang tidak bisa diganti satu sama lainnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan sarana perlengkapan belajar kalian. Apakah ada yang bisa menunjukkan dua dari sarana perlengkapan belajar tersebut beserta fungsinya? Ajukan tangannya. Silakan malah. Pena untuk menulis dan buku tempat untuk mencatat. Benar sekali. Mereka mempunyai fungsinya masing-masing. Seperti itu juga dengan fungsi lembaga negara kita yang mempunyai fungsi tersendiri dan tidak dapat berubah. Salah satunya misal, presiden dan wakil presiden melaksanakan undang-undang. Maka mereka tidak bisa diubah begitu saja untuk membuat undang-undang seperti DPR, MPR, dan DPD. Paham ya? Nah, sekarang Ibu akan menampilkan beberapa foto untuk nanti Ibu berikan pertanyaan kepada kalian. Harap dijawab dan ajukan tangannya. Siapakah dua beliau yang berada pada foto ini? Ajukan tangannya. Saya, Bu. Silakan Taufik. Ini Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Joko Widodo, dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Benar sekali. Ini merupakan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin yang merupakan Presiden ke-7 negara Republik Indonesia. Pertanyaan selanjutnya. Presiden dan Wakil Presiden termasuk kepada fungsi lembaga apa? Ayo, siapa yang tahu? Ajukan tangannya. Ya, Bu. Silakan Lola. Lembaga eksekutif, Bu. Benar sekali. Lembaga eksekutif yang melaksanakan undang-undang. Berarti udah paham ya? Ya, Bu. Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk menambah pemahaman kalian terkait pada materi. Nah, untuk membagi kelompoknya, Ibu menggunakan nomor urutan 1 sampai 3. Jadi kalian secara bergilir menyebutkan angka tersebut dan bergabung pada angka yang sama dengan temannya. Oke, silakan mulai berhitung. 1, 2, 3. 1. Oke, sudah ya. Silakan bergabung pada kelompok masing-masing. Nah, sudah bergabung ya Nana Ibu? Sekarang Ibu mempunyai LKPD yang berisi beberapa soal terkait dengan materi yang kita telah bahas bersama. Nah, Ibu akan membagikannya untuk kalian kerjakan. Ibu memberi waktu selama 15 menit. Setelah waktu habis, Ibu akan memberikan instruksi untuk kegiatan selanjutnya. Mengerti? Ibu. Bagaimana kelompok 1? Apakah bisa untuk mengerjakannya? belum bisa sepenuhnya, Bu. Mengapa begitu? Nana ragu, Bu, presiden dan wakil presiden itu termasuk fungsi eksekutif atau legislatif, Bu. Nah, coba Nala ingat kembali. Presiden dan wakil presiden memimpin negara menggunakan apa? Peraturan, Bu. Nah, peraturannya berbentuk apa? Undang-undang. Melaksanakan undang-undang yang berarti fungsinya Eksekutif. benar sekali. Kelompok 2, apa bisa?
Sudah selesai? Bisa Bu. Oke, bisa. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak ibu, waktunya sudah habis. Tolong dari perwakilan masing-masing kelompok mengumpulkan FAQD-nya kepada ibu. Terima kasih. Nah, untuk lebih mengerti lagi mengenai pembelajaran kita pada hari ini, ibu ada sebuah games nih. Mau main? Mau. Oke, kita akan memainkan games kartun. Nah, jadi ibu sedang menyiapkan ada beberapa kartu yang terkait dengan lembaga-lembaga negara kita. Nah, ini merupakan media pusatnya yang berisi skema lembaga negara tidak lengkap. Jadi, nanti ibu bagikan pada setiap anggota kelompok masing-masingnya satu kartu. Nanti, ketika ibu telah membuka sesi untuk memberi kesempatan kelompok yang paling kompak menunjuk, maka boleh menempelkan kartu ini pada bagian yang tidak lengkap. Mengerti? Ibu. Oke, dibagikan ya. Sudah dapat semua kartunya? Sudah Bu. Sudah Bu. Alhamdulillah. Nah, ayo siapa yang mau kelompoknya maju duluan atau menempel? Oke, silakan kelompok 1 ditempel. Di mana letaknya? Di sini Bu, PPK. Benar sekali. Nah, berdiri dulu di sini. Benar sekali yang ditempel oleh teman kalian bahwasanya BPK berada pada fungsi eksaminatif. Nah, untuk kelompok 1, eksaminatif ini berfungsi untuk apa? Memeriksa keuangan Bu. Benar sekali. Silakan berdiri apresiasi dulu dong. Oke, siapa lagi yang mau tampil ke depan untuk menempel? Bu. Silakan kelompok 2. Mana? Benar sekali, berada pada eksekutif. Berdiri dulu. Nah, fungsi dari eksekutif adalah Membuat undang-undang. benar sekali. Nah, oke, silakan duduk. Beri apresiasi dulu teman-temannya. Alhamdulillah, semuanya sudah selesai ya. Oleh karenanya, kita harus mengetahui bahwasanya setiap lembaga negara memiliki fungsinya masing-masing. Oke, sekarang Ibu ada beberapa pertanyaan. Harap dijawab ya, anak-anak sekalian. Siapa yang bisa menjawab, ajukan tangannya. Pertanyaan pertama. Apakah fungsi dari lembaga-lembaga negara dapat diganti dengan begitu saja? Saya Bu. Silakan lah. Tidak bisa Bu. Mengapa tidak bisa? Karena sudah ditetapkan oleh pihak yang berwenang Bu. Oke, telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Nah, tentunya pihak berwenang mengaturnya melalui sebuah peraturan. Berbentuk apa? Ayo, siapa yang tahu? Saya Bu. Silakan Topik. Undang-undang Bu. Benar sekali. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwasanya fungsi dari lembaga-lembaga negara tidak bisa diganti satu sama lainnya karena telah diatur oleh peraturan tinggi hukum negara yang disebut dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Oke, alhamdulillah paham ya. Oke, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita dari awal sampai akhir? Silakan ajukan tangannya dan akan Ibu kasih nilai plus. Ayo, siapa yang bisa? Saya Bu. Silakan. Dapat saya simpulkan terkait materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu fungsi dan lembaga negara ada 4, yakni fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif. Fungsi tersebut tidak bisa berganti satu sama lainnya karena tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 kecuali diganti secara resmi Bu. Bagus sekali jawaban dari teman kalian. Berarti benar ya, fungsi tersebut telah merupakan fungsi mutlak yang mana terdiri dari 4 bagian. Apa aja tadi? Ada eksaminatif, yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Oke, siapa yang bisa menyebutkan manfaat pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Silakan Taufik. Kita bisa menentukan fungsi dari semua lembaga negara Bu. Bagus sekali.
Dengan pembelajaran kita pada hari ini, maka kita akan mampu untuk menentukan fungsi dari lembaga negara yang ada. Baik, apakah semuanya sudah mengerti atau ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Oke, berakhir sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dimasukkan semua kelengkapan belajarnya terlebih dahulu. Baik anak-anak ibu sekalian, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa secara bersama sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempermudah berjalannya belajar pada hari ini. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk anak-anak ibu, tolong dibaca kembali pembelajaran kita untuk minggu depan agar lebih interaktif dan aktif lagi. Ngerti? Ibu. Oke, silakan pulang dan hati-hati.